Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Masaluhum utawi perumpamaannya orang-orang munafik iku kamasalil ladzi istauqada naro, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adoat, maka ketika menerangi api itu, ketika api itu telah menerangi ma haulahu, di sekelilingnya itu, ketika api itu sudah membuat terang ya di sekitarnya, zahaballahu, kemudian Allah hilangkan binurihim, cahayanya, watarokahum, dan meninggalkan mereka fi dulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat apapun. Summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yarji'un, maka kemudian mereka tidak bisa kembali. Kemarin kita telah mengupas sedikit tentang identitas orang-orang munafik. Kita akan menerangkan tanda-tanda orang munafik yang lebih faktual ya, lebih faktual. Perlu saya ingatkan bahwa pengajian kita ini adalah pengajian at-tabyin ya, at-tabyin. At-tabyin itu merupakan sebuah metodologi yang sederhana untuk memahami Al-Quran. Ini perlu saya sampaikan supaya lebih jelas. Ini berangkat dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalamnya fihi hudal linnas, ada petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk. Makanya kalau saya menerangkan ayat Al-Quran kemudian mengeksplorasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, itu sebenarnya bukan bertujuan untuk demonstratif ya, untuk seakan-akan mendemonstrasikan kemampuan hafalan Qur'annya, sama sekali itu bukan. Tetapi kita harus memberikan makna pada sebuah ayat berdasarkan ayat-ayat yang lain yang berkaitan. Itu tujuannya. Jadi Al-Quran itu kitab petunjuk, sekaligus Al-Quran menyampaikan bagaimana cara memahami petunjuk itu. Jadi ayat dalam Al-Baqarah itu menyampaikan kepada kita bahwa memahami Al-Quran itu cukup sederhana, yaitu dengan mencari lagi penjelasannya di dalam Al-Quran juga. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda. Al-Quran itu memuat petunjuk terhadap kebenaran, petunjuk kebaikan, sekaligus penjelasan terhadap petunjuk yang dimaksud. Nah, ini cara sederhana. Ini metode mungkin seperti baru.
seperti baru. Karena rata-rata mufassir itu mengeksplorasi ayat Al-Quran berdasarkan makna, berdasarkan hal-hal di luar Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah metodologi sederhana untuk memahami Al-Quran. Ini contohnya di ayat yang akan kita bahas, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kami sesungguhnya sedang membuat perbaikan. Langkah pertama untuk memahami ini berarti, pertama kita akan menemukan bahwa Allah melarang keras orang-orang beriman membuat kerusakan di muka bumi. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufaw wa tama'a. Itu di ayat yang lain yang memberikan penjelasan kepada ayat Al-Baqarah ini gitu loh. Jadi Allah melarang keras orang-orang beriman membuat kerusakan di muka bumi. Maka ketika orang-orang munafik dilarang membuat kerusakan di muka bumi, mereka menyanggah. Sesungguhnya kami sedang membuat perbaikan. Nah, ini tanda yang faktual. Ayat ini menyampaikan tanda orang munafik itu kalau dilarang untuk berbuat kerusakan, mereka menyembunyikan niat jahatnya dengan mengatakan sebenarnya kami sedang mengadakan perbaikan. Ini juga mengkonfirmasi bahwa orang-orang munafik itu bersifat destruktif. Orang munafik itu merusak. Sikap-sikap orang munafik itu merusak. Jadi kalau ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi, itu menurut ayat ini orang itu munafik. Umpamanya ya, orang-orang sekarang menambang nikel, tambang batu bara, tambang emas, digali kan, merusak bumi, merusak lingkungan. Tanpa kemudian mengembalikan setelah memproduksinya, setelah mengambil keuntungannya, tidak mengembalikan lagi keadaannya seperti semula. Timbullah banjir, timbullah gempa. Nah, itu adalah perilaku orang munafik. Jadi tanda pertama adalah orang itu suka berbuat kerusakan. Maka setiap ada hal yang sesuatu sistem yang tidak disetujui, yang tidak kita sukai, jangan orang beriman itu biasa melampiaskan dengan merusak sesuatu. Tidak boleh. Jadi kalau saya dulu ingat demo-demo itu merusak, dengan cara merusak fasilitas umum, fasilitas sosial, itu sebenarnya bukan perilaku orang beriman, itu perilaku orang munafik. Kalau kita bertengkar dengan istri kita, kita banting piring, banting pintu, merusak rumah. Itu merusak hukum yang ada itu. Jadi tidak boleh kita merusak properti, merusak sesuatu tatanan, kemudian kita bilang itu untuk perbaikan. Itu tidak boleh. Jadi sikap merusak itu bukan sikap orang beriman. Merusak itu sikapnya orang munafik. Nah, jadi itu faktual ya, faktual. Ini mengkonfirmasi bahwa orang beriman itu tidak boleh suka kalau marah sama anaknya, marah sama tetangganya, marah sama istrinya, banting pintu, mecahin piring, banting kursi, bakar rumah, umpamanya. Itu tidak boleh. Itu perilaku orang munafik. Walaupun skala kecil ya. Itu perilaku orang munafik.
Bahkan kalau ayat-ayat itu tadi dilanjutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ayat itu malah mengkonfirmasi bahwa kalaupun umpamanya terjadi sesuatu, terjadi persoalan, ketika terjadi persoalan, kita sampaikan persoalan itu, komunikasikan persoalan itu tanpa harus merusak. Wad'uhu khaufa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Jadi kita boleh berupaya, tapi berdoa kepada Allah juga jangan dilupakan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang biasa berbuat baik. Jadi lebih baik kita itu banyak berbuat kebaikan. Orang-orang beriman itu harus banyak berbuat kebaikan supaya itu bisa menurunkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah itu? Rahmat Allah itu salah satunya adalah tercapai apa yang kita usahakan. Jadi jangan setiap ada momen-momen politik isinya demo, merusak pagar, merusak kantor, merusak bangunan, dibakar, Masya Allah. Itu sebenarnya bukan perilaku orang-orang beriman. Itu perilaku orang-orang munafik. Jadi kata kuncinya adalah di merusak. Yang lebih parah lagi sebenarnya, ada konsekuensi dari perbuatan kita biasa merusak. Merusak itu kan sebenarnya bukan hanya merusak properti. Karena nanti di ayat yang lain itu merusak pertanian, merusak keturunan. Itu hebat sekali daya rusaknya orang munafik itu. Dalam surat Al-Maidah itu innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang biasa merusak itu disamakan dengan memerangi Allah dan Rasul. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasul dan menyebarkan kerusakan, wa yas'auna fil ardi fasadan, menebar ketakutan, menebar teror, menebar kerusakan di muka bumi, itu dihukumnya itu ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib. Coba betapa beratnya orang-orang merusak itu. Merusak dengan menebar narkoba, itu merusak manusia, lebih parah lagi. Fitnah, menebar fitnah. Jadi merusak secara fisik, properti dirusak, merusak juga tatanan hukum, merusak keturunan, kemana-mana berzina. Kadang kan kita suka mendengar kalau ada aktris tertentu dari mana gitu, kemana-mana ketemu fansnya itu mau diapain saja, keturunan menjadi rusak. Merusak dengan menyebar narkoba ke satu negara, rusak semua generasinya. Itu ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Pertama dibunuh, yang kedua disalib, ketiga dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, au yunfau minal ard, atau diusir. Yunfau minal ardit, nanti harus dicari itu tafsirnya. Diusir dari bumi. Ya kan? Diusir dari bumi. Jadi betapa beratnya coba. Jadi orang beriman itu jangan sekali-sekali merusak, karena merusak itu hukumannya besar. Yas'auna fil ardi fasadan, menebar kerusakan. Kerusakan dalam berbagai macam bentuknya. Menebar fitnah yang bisa menimbulkan peperangan.
Berapa banyak perang yang terjadi hanya karena fitnah. Perang di Baghdad dulu, Saddam Hussein, itu kan dibikin fitnah bahwa di bawah Irak itu ada lapangan terbang bawah tanah, ada nuklir di bawah tanah, ada gas kimia di bawah tanah. Dihembuskan kemana-mana, difitnah, menyebar. Sampai kemudian ditampilkan seorang anak kecil yang mengaku diintimidasi oleh pemerintah. Dan dipercaya. Nah, terjadilah peperangan besar yang menimbulkan bencana kerusakan di mana-mana. Hal-hal seperti itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang beriman. Jadi saya kalau pas baca ayat itu, serem juga gitu kan, serem juga. Disamakan dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Kenapa begitu? Karena jangan engkau merusak, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi Allah telah memperbaiki, telah membuat bagus propertinya, membuat bagus tatanannya, kemudian dirusak. Maka pantas saja innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Coba disatu levelkan dengan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Sama seperti hukum riba. Riba itu yang besar kan? Fa'danu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian masih mempraktekkan riba, maka umumkanlah berperang dengan Allah dan Rasulnya, menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Maka begitu pula merusak. Jadi merusak sesuatu, merusak tatanan, merusak properti itu adalah perilaku orang-orang munafik. Maka dibongkar oleh Allah, orang-orang munafik itu walaupun mengatakan kami ingin membuat perbaikan, tetapi sesungguhnya mereka sedang membuat kerusakan. Walakil la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi kalau ada ada fitnah, ada perusakan, kita harus hati-hati bahwa itu punya konsekuensi. Wangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Ada begitu kan? Dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan. Saya itu teringat kalau cerita dulu Genghis Khan, Hulagukan, Tamerleng, itu kan daya rusaknya besar. Bagaimana dulu Baghdad itu perpustakaan terbesar di dunia dulu. Ilmu-ilmu Islam di situ semua. Tidak hanya dibunuh masyarakatnya, tapi dibakar. Perpustakaan Islam terbesar dibakar. Sampai abunya itu bisa membuat hitam sungai Efrat. Coba. Betapa banyak manuskrip, buku-buku pengetahuan yang dibikin oleh orang-orang muslim saat itu habis dan kita tidak sempat untuk membaca karya-karya mereka. Dihabisi oleh tentara-tentara Mongol. Hampir setiap kota yang didatangi oleh Mongol itu dibunuh rajanya, dibunuh rakyatnya. Kalau baca-baca buku sejarah. Tapi wandur kaifa kana akibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang suka membuat kerusakan. Apakah Mongol sekarang ada jejaknya? Apa Mongol sekarang menjadi masih berada eksistensinya? Bahkan sudah dilupakan oleh sejarah. Habis oleh Allah. Dihabisi. Karena ternyata orang-orang itu merusak muka bumi. Bukan hanya merusak fisik, merusak properti. Bahkan wanita-wanita pun. Bahkan ada sampai cerita Genghis Khan itu setiap malam tidurnya dengan perempuan yang berbeda. Sehingga dimungkinkan ada berapa ratus juta sebenarnya di dunia ini masih punya DNA Genghis Khan. Gitu. Itu kan merusak keturunan. Merusak tatanan. Jadi kita harus jauh-jauh dari hal-hal yang sifatnya destruktif, merusak, karena merusak itu bagian dari perilaku orang-orang munafik. Nah,
Wa idza laqul ladzina amanu, dan jika wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ayat selanjutnya Gusti Allah menyampaikan, dan jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia-manusia beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah aku harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Nah, ini sikap kedua ya. Sikap pertama tadi orang-orang munafik itu destruktif. Dia merusak. Yang kedua, orang munafik itu ketika diminta untuk beriman, mereka justru memperlihatkan kesombongannya. Jadi ketika mereka diminta untuk beriman, mereka malah, apakah aku harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Sufaha itu syafihun sufaha, sama dengan hakimun hukama. Itu orang-orang yang belum sempurna akalnya. Dalam surat An-Nisa itu, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul ladzi ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Nah, itu maknanya dari situ. Jadi diceritakan dalam surat An-Nisa itu, jangan engkau berikan harta-hartamu kepada anak-anak yang sufaha, yang belum sempurna akalnya. Kan enak kalau sistem tabyin kan gitu. Jadi mencari makna sufaha itu apa? Nanti di ayat yang lain Allah akan memberikan penjelasannya sufaha itu apa. Nah, sufaha itu diterangkan dalam surat An-Nisa itu adalah anak-anak yang masih belum sempurna akal. Itu bercerita tentang kalau ada seseorang yang dia menjadi penanggung jawab anak yatim. Anak yatim ini oleh Allah diberi peninggalan dari harta warisan bapaknya, tapi karena masih kecil tidak bisa mengelola, maka kemudian biasanya diambil alih tanggung jawabnya oleh saudaranya. Nah, saudaranya ini tidak boleh memberikan ketika anak-anaknya masih sufaha, masih belum sempurna akalnya. Maka ayat selanjutnya kan wabtalul yatama, anak-anak yatim itu harus diuji dulu sebelum mereka mendapat limpahan harta benda ayahnya dulu, dia harus diuji sejauh mana kecakapannya. Nah, jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita, berarti kan ketika seseorang menjawab, kenapa aku harus beriman seperti orang-orang bodoh itu menandakan bahwa orang munafik ini memiliki sifat sombong. Dia merasa lebih pintar. Dia merasa lebih mulia, merendahkan orang lain, sehingga orang lain dianggap sufaha, dianggap bodoh. Nah, berarti kan ketahuan. Yang kedua, bahwa orang munafik itu memiliki sifat sombong. Pertanyaan selanjutnya, sombong itu apa? Nah, kadang orang masih bingung, sombong itu seperti apa? Apakah sombong itu yang pakai pakaian bagus, yang pakai mobil mewah? Sombong itu ada dalam surat Al-Alaq. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Inna ila rabbikar ruj'a. Jangan begitu. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kesombongan. Layatgha. Ar-ra'ahu stagna, ketika dia merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan orang lain. Jadi orang sombong itu biasanya adalah orang-orang yang sudah merasa tidak membutuhkan orang lain. Makanya kalau orang sombong itu kan dia akan menyepelekan orang lain karena dia merasa tidak butuh.
Biasanya ini kan orang-orang kaya raya, orang-orang pintar yang merasa tidak membutuhkan orang lain. Kemudian karena sikapnya tidak membutuhkan orang, merasa tidak membutuhkan orang lain, maka dia timbul sifat merendahkan orang lain. Nah, itu salah satu definisi sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna inna ila rabbikar ruj'a. Kalau sudah sombong itu kan menyepelekan itu sudah sifat iblis, ya, sudah sifat iblis. Lah orang munafik ini sebenarnya kan sombongnya bukan karena dia membenci manusia, itu enggak, tapi menyepelekan ayat Allah. Kan aslinya begitu. Dia tidak mau beriman karena dia tidak percaya dengan ayat Allah. Dia meragukan ayat Allah. Dia meragukan kitab suci. Jadi sombong itu nanti akan ada lagi banyak bentuknya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ada lagi utuwi wa nufur. Itu juga sikap-sikap sombong. Tapi nanti di ayat yang lain insya Allah kita akan bahas berbagai bentuk macam kesombongan. Orang sombong ini karena munafik ini sombong merendahkan kitab suci, menyepelekan kitab suci, padahal Allah sudah menyampaikan innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sebenarnya di dalam hatinya ada sombong yang disembunyikan gitu loh. Kibrum ma hum bibalighi. Jadi mereka menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain, sebenarnya itu untuk menyembunyikan bahwa dia menentang ayat-ayat Allah. Fasta'id billah innahu huwas samiul basir. Ada sampai Allah gitu. Jadi kita harus meminta perlindungan kepada Allah, itu tidak hanya terhadap setan saja. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari sikap sombong. Fasta'id billah innahu huwas samiul basir. Jadi jangan hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzubillahi minal kibri. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat sombong. Itu harus, karena kalau orang sombong itu sudah tidak ada obatnya itu. Allah tidak suka surganya dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Itu sikap faktual kedua ya. Yang tadi pertama merusak, orang munafik itu orang yang suka merusak. Yang kedua, orang munafik itu orang yang merendahkan orang lain, merendahkan orang-orang beriman. Nah, sebenarnya mereka tidak sedang merendahkan orang beriman, tetapi sedang menentang ayat-ayat Allah. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, kata Allah. Merekalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, bahasa setan-setan mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi orang-orang munafik itu, mereka kalau bertemu dengan orang-orang beriman,
Mereka mengaku beriman dan berperilaku seperti orang beriman. Jadi mereka dalam berdiplomasinya begitu. Mereka mengaku beriman, berperilaku sebagaimana orang beriman, tetapi ketika berkumpul dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami beserta kalian, kami hanya memperolok-olok. Dilalahnya memang setiap nabi itu pasti ada orang-orang yang suka mengolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang seorang nabi kecuali akan diperolok-olok oleh kaumnya. Pasti. Jadi sama seperti nabi juga, setiap nabi pasti ada musuhnya berupa setan dari jenis manusia dan setan dari jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Jadi setiap nabi pasti ada kaum yang suka mengejek para nabinya. Yo, bayangkan saja kayak Nabi Nuh ketika di puncak-puncak kegelisahannya, putus asanya, kemudian disuruh bikin kapal tapi di gunung, di tengah gunung. Bagaimana tidak jadi memicu bahan ejekan kaumnya? Lihat, Nuh sudah gila. Bikin kapal itu di laut, bukannya di gunung. Itu jadi bahan ejekan. Nah, sama semua nabi itu gitu. Nah, jadi mereka ketika bertemu orang-orang beriman, mereka ngaku beriman. Ketika bertemu setan-setan mereka mengatakan hanya mengejek para nabi saja, hanya mengejek orang-orang beriman. Setan-setan mereka itu yaitu manusia. Jadi ini mengonfirmasi bahwa nanti ada penjelasan tentang setan ya. Jadi ada setan manusia, ada setan jin. Jadi setan itu bukan dalam bentuk fisik yang terpisah dari manusia gitu loh. Setan itu sesuatu yang bisa masuk ke dalam diri manusia, menjadi bagian dari manusia, sebagaimana setan bisa masuk ke jin menjadi bagian dari jin. Maka orang-orang yang sudah berperilakunya seperti setan disebut setan dari jenis manusia. Maka disebutkannya kan khalau ila syayatinihim, ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, artinya tokoh-tokoh orang kafir, tokoh-tokoh orang munafik disebut syayatinihim. Jadi ini menandakan, mengonfirmasi bahwa orang munafik itu adalah orang-orang yang suka mengejek orang-orang beriman, mengejek para nabi dengan mengelabui mereka. Kalau bertemu orang beriman ngaku beriman, bertemu dengan orang munafik, bertemu dengan orang kafir, mereka mengatakan kami hanya mengejek saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas ejekan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi Nabi itu bukan sosok yang bertangan halus, yang lempeng-lempeng saja hidupnya, yang makmur. Nabi, sosok Nabi itu pasti ada orang-orang kaum yang suka mengejeknya, yang mengolok-olok para nabi, dan juga pasti dipastikan setiap nabi ada musuh-musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Itu yang ketiga ya. Jadi perilaku orang-orang munafik, atau kalau bisa disebut lebih mudah ya tanda-tanda orang munafik yang lebih faktual, itu suka merusak, sombong. Yang ketiga suka
mengejek, suka merendahkan. Nanti di surat At-Taubah itu ada, kalau ada orang mau bersedekah, diejek oleh orang munafik. Jadi kalau ada orang melarang sedekah atau mengejek orang bersedekah, itu salah satunya tanda orang munafik. Suka mengejek. Maka orang beriman harus menjauhi sikap ini supaya terlepas dari definisi munafik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Insyaallah minggu depan masih banyak ini paling panjang ya pembahasan tentang orang-orang munafik ini. Insyaallah kita akan rampungkan pada pengajian minggu depan. Perlu diingat bahwa at-tabyin adalah metodologi bagaimana memahami Al-Quran dengan cara yang sederhana, dengan cara menampilkan ayat-ayat yang berkaitan yang bisa menambah makna, bisa memberikan wawasan baru apa yang dimaksud dari sebuah ayat. Jadi Al-Quran itu mandiri. Kitab suci Al-Quran itu di dalamnya memuat petunjuk dan penjelasan terhadap petunjuk. Itu berbaur di dalam Al-Quran. Nah, jadi seorang yang mau memahami Al-Quran paling mudah adalah bacalah tiap hari. Bacalah tiap hari, bacalah tiap hari. Maka Allah akan menunjukkan makna-makna dari ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu mandiri, yang sebenarnya dia bisa membuka petunjuknya terhadap seseorang yang berusaha keras untuk memahami maknanya berdasarkan ayat Al-Quran itu sendiri. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.